salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Semoga hari ini kita tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap dalam keadaan sukacita dan di dalam keadaan sehat. Kita kembali disapa oleh firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, mengawali hari kita di pagi hari ini, yang tertulis di dalam kitab Yohanes 12 ayat yang ke-26. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai seorang Kristen, tentunya kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Artinya, kita harus sepenuhnya tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan dan tidak bekerja menurut kemauan sendiri. Di dalam melayani dan mengikut Tuhan Yesus Kristus dibutuhkan komitmen yang kuat dan juga harus konsisten. Jika kita sudah setia dengan komitmen kita untuk mengikut Dia, maka hidup kita ini akan berbuah. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 4, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Saudara-saudari, di dalam nats hari ini, Yohanes 12 ayat 26 ini, ada jaminan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, dan ada janji yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam hidup kita saat kita melayani Dia, saat kita mengikuti Dia di dalam hidup kita, yaitu pada kalimat terakhir, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ia akan dihormati Bapa. Ini adalah janji Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudari, barang siapa yang melayani Tuhan, ia juga haruslah membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Karena pelayanan tidak bisa dilakukan sesuka hati, tidak bisa dilakukan tergantung pada kondisi hati, tetapi harus selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Membangun hubungan yang harmonis berarti ada komunikasi yang baik dengan Tuhan, sehingga pekerjaan kita dan hidup kita ini berbuah. Pelayanan kepada Tuhan adalah pekerjaan roh. Maka dari itu, kita harus memberi keleluasaan kepada Roh Kudus untuk bekerja. Jadi kita melayani bukan dengan mengandalkan pikiran dan kekuatan kita sendiri, tetapi sepenuhnya mengandalkan Roh Kudus. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudari, mari kita membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, dan mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita dikuatkan oleh Dia untuk melayani dan mengikuti Dia sepanjang umur kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kembali menyapa kami hari ini. Tuhan, ajari kami dan semakin Kau kuatkan kami untuk tetap setia mengikuti Engkau, untuk tetap setia dalam segala tugas pelayanan yang telah Kau berikan kepada kami. Berkati jemaat-Mu, orang-orang yang mendengarkan firman ini Tuhan. Berkati mereka pribadi lepas pribadi. Berikan kesehatan, berikan rezeki yang daripada-Mu. Engkau juga ya Tuhan yang selalu memberkati keluarga, setiap keluarga mereka. Berkati bangsa ini Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami. Kami sudah sangat merindukan persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu.
supaya semuanya pulih kembali Tuhan. Kiranya Engkaulah yang segera bertindak. Berkati para pemimpin di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Dan kiranya hari ini juga Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami dalam setiap langkah dan pekerjaan kami. Tuhan, ini doa kami, kiranya Engkau mendengarkannya dan mengabulkannya. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin.